Selamat siang, anak-anak dan rekan-rekan guru sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang tekanan dalam cairan. Kita terutama membahas tentang peristiwa hukum Pascal dan terapannya. Ya. Oke, jadi hukum Pascal berbicara tentang tekanan dalam cairan yang diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini adalah hukum Pascal bunyinya. Ya. Nah, dengan hukum Pascal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemanapun kita menekan dalam sebuah cairan, tidak jadi masalah. Karena tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Ya. Jadi berbeda dengan tekanan pada saat padat, kalau kita menekan ke bawah, maka benda padat itu akan menekan ke bawah. Kalau kita ke samping, saat padat itu juga akan bergeser ke samping. Dengan cairan, tidak demikian. Ya. Nah, apa yang terjadi di hukum Pascal adalah tentang peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Ya. Jadi kalau benda dimasukkan dalam air, dia bisa punya 3 pilihan. Apakah dia terapung di permukaan, atau melayang di tengah air, atau tenggelam. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya sebuah bejana dan ada sebuah benda di dalamnya, berat benda tersebut menarik benda itu untuk turun ke bawah, tapi gaya apung pada benda tersebut yang terjadi karena cairan di sekitarnya menekan benda itu akan mendorong benda itu ke atas. Mana yang lebih besar gayanya, apakah gaya ke bawah atau gaya ke atas, akan menimbulkan 3 kondisi berbeda. Ini contoh pertama. Pada saat benda terapung, yang terjadi adalah bahwa berat benda kalah besar dibanding dengan besarnya gaya apung. Sehingga benda terdorong ke permukaan, lalu sebagian benda keluar dari air. Nah, pada saat benda keluar dari air, gaya apungnya mengecil. Karena sekarang volume yang memindahkan cairan mengecil. Sampai kapan dia akan naik ke atas? Sampai gaya apung sama dengan gaya berat. Nah, kalau terjadi keadaan yang berikutnya, ya, dia gaya berat lebih besar daripada gaya apung, maka benda akan tenggelam ke bawah sampai di dasar bejana. Nah, sebaliknya lagi, kalau besarnya gaya apung waktu dia di dalam air sama dengan besarnya gaya berat, maka benda tersebut akan melayang di dalam air. Seperti ikan yang berenang dalam air. Ya. Ikan punya kelebihan dibanding benda lain, bahwa mereka mampu mengatur rongga udara dalam tubuhnya, sehingga bisa menjadi gaya apung yang lebih besar atau gaya apung yang lebih kecil. Nah, bagaimana jadi gaya apung? Ya, itu dikenal dengan nama hukum Archimedes. Ya, Archimedes mengatakan demikian ya. Semua materi yang tinggal di dalam air akan mendapatkan gaya ke atas karena adanya tekanan hidrostatik yang diberikan oleh air di sekitarnya. Ya, ini disebut dengan gaya Archimedes. Ya. Nah, gaya ke atas ini akan melawan berat benda dan dikenal dengan nama gaya apung atau buoyancy force. Nah, besarnya adalah volume dikalikan rho cairan dikalikan gravity. Ya, percepatan gravitasi. Nah, volume adalah volume bagian benda yang memindahkan air. Jadi kalau benda tenggelam, V adalah keseluruhan volume benda. Tapi pada saat benda terapung, V adalah sebagian benda, volume benda yang ada di dalam air. Ya, jadi VF buoy atau gaya apung ini bisa berubah-ubah biasanya tergantung berapa volume yang tenggelam di dalam air. Ya. Rho adalah maksudnya kerapatan massa cairan. Nah, ini yang menyebabkan fenomena yang menarik dalam gambar ini, ya, bahwa kalau kita melihat sebuah gunung es di atas permukaan air, ya, mungkin tingginya 3 meter atau 4 meter, itu jangan abaikan. Bagian es yang ada di bawah permukaan air jauh lebih besar. Ya, kita lihat dari gambar ini, ya, sekitar 8/10 atau 9/10 bagian dari gunung es justru ada di bawah air. Ya. Nah, kita lihat bagaimana kita menyampaikan peragaan tentang hukum Pascal. Ya, saya membawa di depan saya sekarang sebuah botol.
Di dalamnya ada pipet, saya beri sedikit pemberat dari metal, ya. Dan di dalam pipet kita lihat ada air yang masuk, dan di atas air ada cairan berwarna coklat, itu adalah minyak yang saya masukkan. Sekedar supaya memperlihatkan bahwa permukaan air bisa berubah. Sekarang benda mengapung dalam air. Botolnya tertutup. Kalau saya tekan tutup botol, apa yang terjadi? Ya, benda akan turun. Tapi kita perhatikan sebelum benda turun, ya. Waktu saya mulai menekan dari samping ataupun dari atas sama aja, kelihatan permukaan minyak naik. Ya, itu berarti air lebih banyak masuk dalam pipet. Maka massa air dalam pipet jadi berat dan benda akan turun ke bawah. Nah, ini yang kita kenal dengan nama Cartesian diver. Bekerjanya prinsipnya dengan menggunakan hukum Pascal. Ya. Kalau kalian sadari, prinsip ini juga lah yang dipakai oleh ikan untuk tenggelam ke dalam air atau untuk mengapung keluar air. Ya. Dia bisa tinggal di tengah permukaan dengan menjaga tekanan yang tertentu. Ya, dia tidak akan turun. Ya. Dia bisa dipersilakan untuk naik kalau tekanan dikurangi. Ya. Nah, dalam versi yang lebih besar, saya juga sudah membuat sebuah alat lain. Ya. Ini ada sebuah botol panjang dan di dalamnya ada pipet juga sama. Ya. Dan kalau saya beri tekanan, pipet akan turun ke bawah. Kalau tekanan di atas saya lepaskan, maka dia akan naik. Begitu seterusnya. Ya. Ini adalah prinsip dasar dari sebuah kapal selam. Jadi sebuah kapal selam akan menyelam. Yang terjadi adalah dia memompa air masuk ke dalam kapal selam sehingga dia menjadi lebih berat lalu mampu untuk menyelam. Ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kalau kejadian yang melibatkan tekanan ini menghasilkan sebuah kecelakaan yang mengerikan. Ya. Ini pernah terjadi, teman-teman. Ya. Ini adalah sebuah kisah ketika sebuah proses gaya apung gagal untuk mengangkat kapal selam. Kejadian yang terjadi tahun 2001 di Indonesia, satu komandan satuan dan 3 personel Arsenal atau Meriam. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam buatan Jerman pada 1979. Itu tenggelam di dalam latihan perang-perangan di Laut Bali. Saudara, kita lihat hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali menuai perhatian masyarakat luas hingga dunia. Dari hasil pencarian yang dilakukan selama 3 hari terakhir, kapal selam buatan Jerman tersebut dinyatakan tenggelam setelah ditemukan serpihan-serpihan yang menjadi bukti otentik KRI Nanggala 402. Ada bukti-bukti barang-barang dari kapal sudah tersebar di permukaan laut. Operasi pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali membuahkan hasil. Beberapa barang yang merupakan bagian dari KRI Nanggala 402 ditemukan. Sejumlah benda yang ditemukan diantaranya pipa pendingin, peluru tabung torpedo, pelumas periskop kapal selam, alat sholat milik ABK, dan spons untuk menahan panas di dalam kapal selam. Ini adalah barang-barang yang berasal dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan, diduga kapal Nanggala 402 berada di kedalaman 850 meter. Ini untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari... Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengatakan, dari hasil permodelan arus laut, ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 terbawa arus ke perairan yang lebih dalam. Apabila tekanan yang diterima sudah melebihi kekuatan tekan dari kapal selam, maka yang terjadi adalah masuknya air laut ke dalam tubuh kapal. BPPT menyebut jika kapal itu meluncur ke selatan perairan laut bagian utara Bali, maka kapal akan jatuh ke lokasi yang lebih dalam, yakni lebih dari 700 meter. Penentu dari pergerakan kapal selam yang mungkin di awalnya adalah terombang-ambing dan kemudian mungkin terbawa arus sehingga dia harus bergerak ke arah selatan. Dari analisa dan simulasi yang dilakukan oleh BPPT, dilakukan oleh BPPT diperkirakan dan apa yang menyebabkan Nanggala tersebut tenggelam. TNI AL dan juga KNKT itu juga menunjukkan adanya arus yang ke arah selatan dari titik ke titik hilangnya kontak ya.
KRI Nanggala 402 tenggelam dengan membawa 53 awak kapal, terdiri dari 49. Ya, berikut ini adalah kronologinya bagaimana kecelakaan Nanggala terjadi. Ini terjadi pada 20 April 21. Ya, jam 2:30 latihan perang dimulai. Lalu pukul 3 Nanggala mendapat perintah untuk menyelam ke dalam 13 meter saja di bawah permukaan air untuk melatih pelepasan torpedo. Tapi setelah 40 menit kemudian, ternyata Nanggala nyatakan hilang kontak. Dan pada 6.46 dinyatakan bahwa Nanggala hilang dan dilakukan pencarian selama beberapa hari. Pencarian ini melibatkan banyak orang dan juga bahkan beberapa kapal dari luar negeri ikut membantu. Beberapa personel dari luar negeri juga datang untuk membantu pencarian dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, akhirnya Nanggala ditemukan di dalam 838 meter dalam kondisi terbelah menjadi 3 bagian. Bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Ya, itu peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam tahun 2021 di Selat Bali. Nah, saya akan membuat peragaan kembali dengan menggunakan Cartesian Diver tadi untuk bercerita apa yang kira-kira terjadi pada Nanggala 402 dan apa kesalahan yang kemungkinan terjadi. Ya, jadi ini adalah alat yang tadi kita pakai. Ya, jadi kalau saya memberikan tekanan pada tabung, maka Cartesian Diver akan turun, saya lepas tekanan, dia naik lagi. Apa yang terjadi pada saat tekanan saya berikan lebih dalam? Ya, saya naikkan. Ya. Sekarang pada kedalaman 6, saya 60 cm, itu setara dengan 600 meter kira-kira mungkin. Ya, dia turun, naik lagi. Nah, satu hal yang mungkin dilupakan dalam proses pengiriman Nanggala adalah bahwa kapal selam itu mempunyai kedalaman kerja 500 meter. Dan dia mempunyai tekanan maksimum cocok dengan tekanan maksimum air pada angka 800 meter. Ya. Jadi kalau dia melewati kedalaman tersebut, maka dia akan mendapatkan kesulitan untuk naik lagi. Nah, ini kita coba dengan Cartesian Diver saya. Pada saat mencapai ke 800 meter, dia mulai malas untuk naik.
Ya, saya teruskan lagi menekan dia sampai kedalaman 1000 meter dan dia tidak mau naik lagi. Ya, tangan saya sekarang di bawah, tidak ada lagi tekanan, tapi kapal selam saya tidak mau naik lagi karena dia sudah melampaui kedalaman maksimum yang bisa dia capai. Ya. Mengapa ikan tidak mengalami hal ini? Ikan punya mekanisme yang agak berbeda, bahwa dia punya kemampuan untuk ototnya memperkecil dan memperbesar rongga udara di dalamnya, sehingga dia masih tetap bisa memperbesar ukuran tubuhnya, sehingga gaya tekan ke atas lebih besar dan dia bisa cepat-cepat naik kembali sambil memompa dengan siripnya. Ya, dan itu yang kurang ditemukan pada bahan mekanis seperti yang saya miliki. Ya. Jadi ini contoh yang kira-kira mirip dengan proses tenggelamnya Nanggala 402. Mister, bagaimana saya bisa menaikkan benda ini? Bisa sih, saya pakai magnet di luar, ya. Lalu saya menarik dia ke atas sampai di atas angka 10 dan secara otomatis benda itu akan naik kembali ke atas. Inilah kira-kira yang bisa kita lihat dengan penggunaan Cartesian diver untuk mensimulasi sebuah proses kecelakaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di lain kesempatan.